Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan mengenai pengantar teori akuntansi. Anggota kelompok F ini terdiri dari yang pertama yaitu Sinta Ambarestari, yang kedua yaitu Alga Matis Aktada, ketiga yaitu Sanda Amelia, keempat Ferdiansyah Firman Maulana, dan saya sendiri Laili Lita Ilona. Pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan suatu sekumpulan pengetahuan yang menjelaskan mengenai dasar-dasar, metode, dan kerangka kerja akuntansi, yang mana teori ini menjadi dasar dalam pelaksanaan praktik akuntansi. Selanjutnya yaitu perumusan teori akuntansi. Terdiri dari 6 pendekatan, yaitu pertama pendekatan informal, kedua pendekatan teoritis, ketiga pendekatan etik, keempat pendekatan sosiologis, kelima yaitu pendekatan ekonomi, dan yang terakhir yaitu pendekatan ekletik. Pendekatan informal yaitu terdiri dari dua, yaitu yang pertama pragmatis, praktis, dan non-teoritis. Pada pendekatan ini menekankan pada penerapan praktis yang dilakukan di lapangan dengan pertimbangan untuk hal yang berguna dalam penyelesaian persoalan secara praktis. Yang kedua yaitu otoriter, yaitu pendekatan yaitu yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur praktik akuntansi dengan tetap memperhatikan aspek praktis dan pragmatis. Selanjutnya yaitu pendekatan teoritis. Terdiri dari dua, yaitu deduktif. Pendekatan ini dilakukan dalam penyusunan struktur akuntansi, yaitu perumusan tujuan laporan keuangan, rumusan postulat, dan prinsip. Dan lebih khusus yaitu penyusunan teknik akuntansi. Yang kedua yaitu induktif. Dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menggolongkan observasi. Kemudian ditarik kesimpulan umum dan prinsip akuntansi. Dan kesimpulan umum ini diuji kebenarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ferdiansyah. Baik, selanjutnya untuk pendekatan etik, pendekatan menggunakan konsep kewajaran, keadilan, pemilikan, dan kebenaran. Dimensi yang diutamakan adalah dari sudut etika tanpa menyebut pendekatan lain tidak beretika. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan sosiologis, itu pendekatan dengan perhatian utama berada pada norma sosial, di teknik akuntansi, memakai langsung pendekatan ekonomi, yaitu pendekatan dengan penekanan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi yang menghasilkan rumusan teknik akuntansi. Lalu selanjutnya ada pendekatan eklektik, itu pendekatan dengan maksud bahwa teori akuntansi digunakan tidak hanya salah satu pendekatan, tapi menggunakan berbagai kombinasi pendekatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Tentunya pengertian akuntansi ini telah didefinisikan oleh para ahli maupun badan yang berwenang. EPB Statement nomor 4 tahun 1970 mendefinisikan akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, khususnya informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian American Accounting Association 1966 mendefinisikan akuntansi sebagai sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari sebuah organisasi atau entitas yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Next. Oke, di sini ada jenis teori akuntansi, yang mana terdapat teori akuntansi normatif, yaitu teori akuntansi yang merupakan jenis teori yang menentukan tindakan terbaik untuk praktik akuntansi yang berfokus pada apa yang harus dilakukan dalam praktik akuntansi berdasarkan pertimbangan etika, moral, ataupun filosofis.
Ciri-ciri teori akuntansi normatif yaitu bersifat perspektif, yang dimana terdapat aturan dan prinsip dalam teori ini. Kemudian juga teori ini akan mempertimbangkan pertimbangan etis berdasarkan etika dan moral. Kemudian ada standar profesional yang memperhatikan standar serta kode etik yang berlaku dan terbuka terhadap kritik praktik akuntansi saat ini serta bersifat subjektif. Next. Selanjutnya ada teori akuntansi positif, yang mana teori ini dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman 1990, yang didasarkan pada asumsi ekonomi sentral bahwa perilaku individu didorong oleh kepentingan pribadi yang akan bertindak oportunistik. Teori akuntansi ini berfokus antar pemahaman mengapa praktik akuntansi ini bervariasi antar perusahaan dan bagaimana praktik ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Aspek teori akuntansi positif ini terdapat pendekatan deskriptif, kemudian juga ada teori keagenan yang mengatur hubungan antara agen dan juga manajernya. Selanjutnya ada konsekuensi ekonomi yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan juga ada penelitian empiris. Next. Jadi untuk selanjutnya ya, terdapat siklus akuntansi yang dimana ada yang pertama ada transaksi ya. Nah, transaksi usaha ini merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi posisi keuangan ya. Nah, suatu entitas dan layak untuk dicatat seperti itu ya transaksi. Jadi berbagai transaksi itu pasti akan dicatat oleh suatu akuntan ya gitu. Selanjutnya terdapat pembuatan bukti asli ya. Seperti yang telah disebutkan ya, terkait dengan tadi yang transaksi ya, yang terjadi biasanya disertai dengan bukti asli dalam bentuk dokumen. Nah, jadi suatu transaksi dianggap sah jika didukung oleh adanya bukti yang valid. Nah, lalu selanjutnya ada pencatatan ya, pencatatan dalam buku harian atau jurnal itu ya, pencatatan jurnal. Nah, ini transaksi dicatat pertama kali dalam buku jurnal yang merupakan catatan seperti suatu kronologis dari semua transaksi ya yang dilakukan oleh entitas dan jurnal memberikan informasi penting seperti tanggal transaksi dan nama perkiraan ya. Nah, nama terkait dengan nama kegiatan sehari-hari ya, semisal kalau ada pencatatan membeli suatu barang gitu ya. Nah, selanjutnya terdapat pencatatan buku besar dan buku tambahan ya atau buku besar ya untuk memudahkan penyajian informasi bagi pihak-pihak ya yang membutuhkannya, terutama pihak manajemen. Nah, jadi perkiraan yang dicatat dalam buku besar itu perlu dikelompokkan menurut jenisnya. Nah, proses ini dikenal sebagai penyusunan buku besar. Seperti itu. Next. Selanjutnya terdapat neraca lajur penyesuaian ya. Nah, setelah semua transaksi selama periode dibukukan dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah menghitung saldo masing-masing perkiraan tadi ya. Setiap perkiraan akan memiliki saldo debit kredit ya. Nah, neraca saldo merupakan daftar saldo-saldo dari semua akun tersebut ya, sehingga menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Nah, sehingga bisa berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi akurasi pencatatan dan pembukuan. Selanjutnya terdapat laporan keuangan. Di laporan keuangan ini terdapat metode terbaik dalam menyusun laporan keuangan dengan memulai dari laporan laba rugi ya, dilanjutkan dengan laporan perubahan posisi keuangan dan diakhiri dengan neraca ya. Elemen-elemen penting dalam laporan keuangan itu meliputi nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau periode yang dicakup. Selanjutnya terdapat jurnal penutup ya. Jurnal penutup ini merupakan ayat jurnal yang berfungsi untuk memindahkan nilai sisa dari pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi ke dalam perkiraan modal ya. Nah, pendapatan akan menambah modal pemilik, sedangkan beban dan pengambilan pribadi akan menguranginya ya. Ketika ayat
penutup dicatat, maka modal akan menyerap pengaruh dan nilai sisa ya. Nah, perkiraan sementara tersebut. Sehingga terdapat pendapatan dan beban akan terlebih dahulu dipindahkan ke dalam perkiraan yang disebut ikhtisar laba rugi. Seperti itu. Selanjutnya terdapat neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi semua setelah transaksi dari awal proses transaksi, setelah itu ada jurnal, ada buku besar, itu nanti akan ditutup ya. Nah, ditutup atau dikatakan sebagai neraca saldo setelah penutupan. Sehingga siklus akuntansi akan berakhir dengan penyusunan neraca saldo setelah penutupan ya. Neraca saldo setelah penutupan itu pengujian terakhir ya tentang ketepatan penjurnalan dan pemindahan ayat jurnal penyesuaian serta penutupan ya. Jadi ada adjustment di sana. Nah, di dalam neraca saldo setelah penutupan ya, seperti neraca saldo di awal penyusunan neraca lajur ya. Nah, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa buku besar itu berada dalam keadaan balance ya sebelum memulai periode akuntansi berikutnya. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya yaitu peran dan proses pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi ini merupakan proses menghitung data keuangan atau ekonomi dalam bentuk uang, jam, maupun unit lain. Pengukuran ini dilakukan untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Untuk perannya ini sendiri, yaitu yang pertama, membantu membandingkan dan mengevaluasi data akuntansi. Yang kedua, ada membantu menyusun laporan keuangan lebih akurat dan bisa dipahami. Yang ketiga, membantu dalam menilai pertumbuhan, profitabilitas, dan efisiensi operasional yang didapat oleh perusahaan. Kemudian membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang, juga membantu dalam pengendalian keuangan lebih efektif. Selanjutnya, untuk proses pengukuran dalam akuntansi, itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adanya identifikasi dan pengukuran data akuntansi. Kemudian ada penerapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Yang ketiga, menganalisis dan mengklasifikasi data dari jurnal akuntansi dan juga menggunakan bukti-bukti dokumen seperti tanda terima, faktur penjualan, faktur pembelian, jadwal penyusutan, laporan bank, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu meminta keterangan kepada masing-masing pelaku transaksi. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi yang kita ambil. Sekian presentasi dari kelompok F. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.